Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala annahu qala. Kata Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ibna Adam, istahyi minni inda maksiatik. Takutlah kamu kepadaku ketika bermaksiat. Ketika kamu bermaksiat. Takutlah kamu ketika kamu berbuat maksiat. Takut apa? Wa ana astahi minka yaumal ardul akbar. Takut adalah ketika nanti di yaumal kiamah, ketika hari kiamat itu tiba, Allah meninggalkan kita. Jadi ini adalah benteng. Rasulullah SAW menyampaikan, wahai manusia, anak Adam, takutlah kalian ketika mau berbuat maksiat. Untuk supaya tidak melaksanakan maksiat tersebut, takut dengan apa? Nanti di yaumal kiamah, ketika kiamat itu sudah tiba, Allah meninggalkan kita. Maka di situ bagaimana? Fala u'adzibuka. Maka niscaya ketika engkau bisa melaksanakan itu, maka tidak akan disiksa. Artinya ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, ketika pas di alam dunia mungkin yang namanya ada bahasa, ada abang uang sayang, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Aya oge ketika lamun kita mungkin ada dalam posisi apa? Ada posisi kita dalam ekonominya baik, jangankan yang dekat, yang jauh ge kayak ngaku dulur. Ya banyak Bu, kadang kan gitu. Terang terpasuk, teman wargi abdi padahal mah dulur-dulur acan. Tapi karena memang posisi ekonominya bagus, batul ke dianggap dulur kan gitu. Maka pantas ketika itu siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyampaikan bahwa pernah bertanya Rasul, berapakah temanmu? Banyak. Hitung lagi nanti ketika apa? Ketika posisimu dalam keadaan terbalik. Artinya lamun ayeuna keur ekonomi keur bagus mah insyaallah rencangan orang seueur. Tapi ketika nanti kita ada di bawah, bahkan posisi mungkin terbalik keadaan, maka bisa dihitung jari orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, artinya seperti ini ma'asyiral muslimin dan muslimah. Ketika kita ada posisi di alam dunia ini mempunyai kebutuhan, insyaallah kita bisa minta tolongkan si A, bisa tolongkan si B. Si A tidak kasih tolong, mungkin si B bisa. Tapi ketika nanti di yaumul kiamah, siapa yang bisa mintakan pertolongan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita, urang rek minta tulung ka saha deui? Kan gitu merenya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Allah Subhanahu wa taala kedah sieun anjeun dina keur ngalaksanakeun maksiat, sieun naon? Sieun engkin di yaumul kiamah Allah ngantunkeun urang. Gitu. Maka yang selanjutnya, ya ibna Adam tub ilayya. Kata Allah kalimat yang kedua, tub ilayya ukrimaka karamatal anbiya. Wahai anak Adam, bertobatlah kalian kepadaku, akrimka karomatal anbiya, niscaya kamu akan dimuliakan seperti kemuliaannya para nabi. Kenapa disampaikan dengan kemuliaan para nabi? Kita jelas bahwa para nabi itu adalah manusia yang tidak punya dosa. Sedangkan kita nih manusia yang awam ini, yang dhaif ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Akan tetapi dosa itu bisa hilang ketika apa? Ketika orang tersebut mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, uih ke Allah Subhanahu wa taala kalawan ngalaksanakeun taubatan nasuha. Dosana hilang berarti naon? Setengah gaduhan dosa seperti kasayana para nabi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tobat anjen ka kaula maka saya bakal naon? Bakal dipasieun kamuliaan seperti kamuliaanna para nabi. Subhanallah.
Ya ibna Adam la tuhawil qalbaka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kalimat yang lainnya, ya ibna Adam la tuhawil qalbaka. Wahai anak Adam, janganlah kau berpaling hatimu anni dariku, fa innaka in haulat qalbaka anni ukhidalaka falansurka. Kenapa demikian kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka in haulat qalbaka, karena sesungguhnya ketika engkau berpaling hatimu dariku ukhidlaka, maka kamu akan disiksa falansurka, dan kamu tidak akan diberikan pertolongan. Salit pe urang ngageser mana urang sadena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Sudah menyiapkan saksi untuk kita, dan nanti kita tidak akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mawal ku Allah Subhanahu wa taala ditulungan. Ya ibna Adam laulaktani yaumal qiyamati wa maka hasanatan mislu ahlil ardi lam aqbala minka hatta tasuddiqana bi wa'dika wa wa'idi. Maka kalimat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam lau lakitani, jikalau engkau bertemu denganku yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa ma'aka dan besertamu apa? Hasaratun kebaikan mislu ahlil ardi, seumpamanya ahli bumi, lam akbala minka, maka tidak akan diterima. Kenapa demikian? Hatta tusaddiqani biwa'diki wa'idi, sehingga engkau membenarkan tentang apa? Tentang janji dan ancamanku. Jadi Allah mau nampi pahala urang sadayana ketika naon? Bahwa urang sadayana ngagaduhan keyakinan bahwa Allah teh naon? Anu terjalir janji sareng Allah anu parantos ngancam pikeun jalmi anu ngalaksanakeun kana maksiat. Artinya ketika kita melaksanakan kebaikan, maka niatkan bahwa ini adalah semata-mata untuk mendapatkan rahmat Allah dan menjauhi daripada siksa ataupun azab Allah. Barulah pahala kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun urang sadena ngalaksanakeun ibadah sanes karna nu eta, maka nauzubillah min dzalik, saseurna ge pahala urang sadena bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya adalah setiap perlu bukan hanya kita melaksanakan kebaikan, melainkan juga apa? Kebaikan itu harus didasari dengan niat yang baik. Adalah yakin kepada Allah, hanya untuk Allah, dan yakin kepada Allah. Lain selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam inni anar razaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, inni anar razaq, sesungguhnya aku yang memberikan rezeki, wa anta marzuq, dan kalian penerima rezeki. Allah nu masian rezeki, urang anu nampi rezeki. Wa ta'lamu anni, dan terang dan tahu, anni sesungguhnya aku itu ufika, yang mengurus semuanya. Yang apa? Memberikan kebutuhan kita di alam dunia. Rizqoka fala takfur taati. Dengan apa? Dengan memberikan rezeki kepada kita semua. Jadi artinya kata Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang selanjutnya, wahai anak Adam, aku adalah pemberi rezeki, dan kalian adalah yang menerima rezeki. Kalian pun tahu bahwa aku yang mencukupi kebutuhan kalian dengan rezeki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tatruku taati, maka janganlah kau tinggalkan ketaatan kepadaku. Dengan apa? Dengan apa? Bisa babi rezeki, dengan sebab rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahasana kieu cek Allah, kaula anu masian rezeki ka anjeun, anjeun nu nampi rezeki, kaula anu ngurus anjeun kabutuhan nyekapan kaperyogian anjeun ku rezeki, maka ulah ngantunkeun kataatan ku sebab naon? Ku sebab rezeki anu tos dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Emang tiasa kitu jalmi ngantunkeun kataatan ku sawab rezeki anu dikantunan nu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa. Jalmi panginten punten anu icalan zuhur dongkap, waktu zuhur dongkapnya masih kewene di lawang panto tempat icalan bae nengok kieu sugan teh. Sugan biasana jam 12 langkung teh sok aya si ibu eta sok meser uyah.
gitu ngelok gitu deh jam 1 ditungguan keneh wae sampai habis apa? Sampai habis sholat waktu zuhur. Artinya apa? Meninggalkan ketaatan atas rizki yang diberikan Allah. Nungguan pare dasok naon teh dongkap naon manuk koprak zuhur lewat asar lewat kan gitu banyak. Kan gitu subhanallah kan gitu kan artinya ya padi itu kan rezeki semua yang ditanam itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala tapi dengan apa dengan rezeki Allah kita meninggalkan ketaatan untuk melaksanakan ketetapan berarti kan gitu maka Allah Subhanahu Wa Taala jangan sekali-kali meninggalkan ketaatan atas dasar rezekiku kedana mah ketika dipasang rezeki ke Allah Subhanahu Wa Taala langsung taat ke Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu kan. Ketika kita diberikan kemudahan rezeki maka harus lebih giat dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar apa? Atas dasar membuktikan bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bisa jadi Bu. Ya jam saki jam 11, ya kenging saki, ya kumalam sampai jam 1 ya. Ya. Insyaallah mun sampai jam 1 biasanya ya mungkin hebat nih jam sampai jam 10 ku saki kayak kengingna. Mun sampai jam 1 jigana langkung naon? Langkung ngundel ditambahan waktos. Dikan waktos. Embut deui enjingna ieu sampai jam 1 hebat amat ditambah gede kumaha sampai jam 3. Kan begitu. Artinya boleh silakan kita berupaya mengikhtiar menambah waktu tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Toh kita ini memang diperintahkan mencari rezeki di alam dunia ini tapi jangan sampai apa meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, au ajabtu alaika uqubati ya ibn Adam. Maka yang selanjutnya au ajabtu alaika uqubati ya ibn Adam ikhfat li hadhil khisalil khamsah. Maka yang terakhir kata Allah Subhanahu Wa Taala jagalah yang 5 tadi. Apa yang 5 yang tadi? Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan takutlah kalian ketika melaksanakan maksiat. Takut apa? Allah meninggalkan kita. Yang kedua adalah bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka niscaya kamu akan diberikan kemuliaan seperti kemuliaannya para nabi. Yang ketiganya adalah jangan kau berpaling hati dari Allah Subhanahu Wa Taala karena sesungguhnya ketika engkau berpaling kepadaku maka nanti kau tidak akan diberikan pertolongan. Terus apalagi? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala janganlah kau membawa pahala ketika bertemu denganku zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Tanpa meyakini membenarkan bahwa Allah yang memberi balasan dan memberi ancaman atas siksa bagi orang yang melaksanakan maksiat. Maka yang terakhir kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan bahwa sesungguhnya aku pemberi rezeki kalian adalah penerima rezeki maka jangan sampai meninggalkan ketaatan atas dasar mengurus rezeki. Subhanallah. Nah, walakal jannatu khabar. Maka ketika kita sudah bisa mendapati itu, sudah bisa melaksanakan tos tiasa ngalaksanakeun anu 5 tadi, walakal jannatu khabar bitamamihi. Maka Allah pasti masihan ka urang sadena surga yang memang sudah dibahas tentang keutamaan-keutamaannya di dalam hadis-hadis yang sempurna. Masya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.